Selamat malam sahabat-sahabat Kristus. Jumpa lagi di dalam program Morning dan Night Call GPIB. Saya Pendeta Meriani Fedrika Gimon Maabuat yang ditempatkan di Jemaat GPIB Pondok Ungu Bekasi. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah menghentar kita tiba di malam hari ini. Dan kita mau nyatakan syukur itu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan malam hari ini berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Mari berdoa memohon bimbingan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah menghentar kami tiba di malam hari ini. Kami akan beristirahat, tetapi kami mau nyatakan syukur di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Mari, tolonglah kami ya Tuhan, supaya pembacaan dan perenungan ini bawa kami kepada kehidupan yang terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba memberitakannya dengan baik dan benar, lalu bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 menyatakan kepada kita, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Kita diingatkan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, malam hari ini kita berada di dalam terang tema renungan menghargai hidup. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara memperhatikan, saya memegang 2 kertas. Dari kedua kertas ini, manakah kertas yang punya nilai? Manakah kertas yang berharga? Saya yakin jawaban kita sama. Yang sebelah kanan. Mengapa demikian? Karena ini adalah kertas uang 100.000. Ini kertas bukan uang. Kertas uang ini atau uang kertas ini bisa dipakai untuk membayar atau membeli sesuatu. Kalau yang ini tentu tidak. Mengapa tidak? Sekali lagi karena ia tidak bernilai. Dia tidak mempunyai harga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam konteks Kejadian dikisahkan tentang penciptaan manusia. Manusia yang dibentuk atau dijadikan oleh Allah dari debu tanah. Debu tanah menunjukkan kepada kehinaan, kerendahan. Debu yang berada di bawah dan diinjak orang. Manusia dibentuk dari debu tanah. Lalu kemudian Allah
menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas hidup yang langsung diberikan oleh Allah, bersumber dari diri Allah. Artinya Allah menyalurkan kuasanya ke dalam manusia, lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dibentuk dari debu tanah, rendah, hina, dihembuskan nafas kehidupan, kuasa dari Allah, lalu manusia menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang berharga, makhluk yang di dalam dirinya ada kuasa Allah yang hendak juga dinyatakan melalui kehadiran manusia itu. Hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari pembacaan ini kita menemukan bagaimana Allah menyalurkan hidupnya sendiri ke dalam gumpalan mati yang sebelumnya sudah Allah ciptakan dan bentuk. Sehingga kemudian manusia menjadi hidup. Yang terjadi di sini adalah perpaduan tidak biasa antara debu dan keilahian Allah. Dari perpaduan yang tidak biasa ini melahirkan manusia, makhluk yang hidup yang diciptakan Allah menurut gambar Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita tentang hakikat kita sebagai ciptaan Allah. Siapa kita? Dari yang tidak berharga, dari yang hina, rendah, dan tidak mulia. Kemudian Allah menghembuskan atau menyalurkan hidupnya sendiri ke dalam kita. Sehingga kita menjadi mulia, menjadi berharga. Karena itu malam hari ini firman mengajak kita untuk introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita menjalani kehidupan ini dalam kesadaran siapa kita sebagai ciptaan Allah. Kita hidup karena pemberian Allah. Kita ada karena perkenanan Allah. Sudah sejauh mana kita menghargai hidup sebagaimana hakikat kita dari hina rendah menjadi mulia berharga. Ada banyak orang yang merasa bahwa kemampuan dan kekuatan yang bersumber dari dalam dirinya itu yang membuat dia dapat menjalani hari-hari hidup, bahkan sampai malam hari ini. Kecenderungan ini membawa manusia kepada kesombongan, keangkuhan, bahwa dirinya lah penentu, ia mampu, bisa untuk menjalani kehidupannya. Firman Tuhan mau ingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa dalam kesadaran kita adalah ciptaan Tuhan, tidak ada alasan untuk kita sombong, angkuh terhadap apa yang ada pada kita. Tidak ada yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Semua bersumber dari Allah. Semua kembali kepada Allah. Karena itu kita belajar, Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk menjalani hidup sebagai makhluk yang mulia. Sebagai manusia yang berharga. Menghargai hidup berarti menghargai waktu demi waktu dengan mengisinya seturut kehendak Tuhan, menyaksikan kasih dan kebenaran Kristus. Menghargai hidup juga berarti bahwa kita menjaga dan memelihara kehidupan orang lain, bukan hanya kehidupan kita sendiri. Dan itulah yang kita lakukan di masa pandemi sekarang ini. Ketika
kita mulai menjalani kehidupan kembali, tetapi dengan tatanan yang baru. Protokol kesehatan bukan hanya dalam kerangka menjaga diri kita, tetapi juga menjaga dan menghargai kehidupan orang lain. Mari mensyukuri hidup. Mari melanjutkan kehidupan ini untuk tetap sadar bahwa Tuhanlah yang mengangkat kita sehingga kita menjadi manusia yang berharga dan mulia. Selamat beristirahat, selamat menikmati berkat di waktu tidur kita, dan selamat menyongsong hari baru esok di dalam perkenanan Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman menjadi bagian kami pada malam hari ini. Mengingatkan, bukan karena kuat hebat dan mampu kami tiba di malam hari ini, di penghujung hari ini. Tetapi karena kuasa, karena perkenanan, karena penghentaran Tuhanlah yang setia menyertai kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan hakikat kami sebagai ciptaan-Mu. Dari kerendahan dan kehinaan, Tuhan angkat kami menjadi makhluk yang hidup, menjadi makhluk yang mulia, berharga. Tuhan ingatkan kami juga bahwa menjalani kehidupan dan menghargainya adalah hidup sebagai manusia yang berharga, manusia yang mulia, dengan cara-cara dan sikap hidup sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadikan firman ini terang di dalam melanjutkan perjalanan kehidupan. Mampukan kami untuk terus menikmati kuasa kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang masih kami hadapi sampai saat ini. Dan kami bersyukur malam hari ini dalam keyakinan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami dan kepadamu kami menyerahkan doa permohonan dan seluruh kehidupan kami. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.